Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sefa Hamdan Malumi. Saya dari Fakultas Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia 2 saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Para remaja punya gaya tersendiri dalam menjalani kehidupannya, termasuk cara mereka berbahasa. Dalam perkembangannya, bahasa gaul disepakati sebagai alat komunikasi dalam interaksi mereka, baik tertulis maupun lisan, seperti di Instagram dan aplikasi lainnya. Bahasa gaul terbawa-bawa dalam identitas keseharian mereka, baik di kalangan sendiri maupun dalam lingkungan formal, seperti di kuliahan. Banyak orang yang menilai bahasa gaul sangat berpotensi merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di sisi lain, tak sedikit pula yang mengapresiasi sebagai kekayaan berbahasa. Pembahasan. Landasan teori. Grafira tahun 2007 menyatakan bahwa bahasa gaul merupakan bentuk variasi yang digunakan oleh penutur remaja untuk mengekspresikan gagasan dan emosinya. Perkembangan media, komunikasi dan media sosial berkontribusi dalam penyebaran bahasa gaul ke remaja dalam lingkup yang lebih luas. Contoh bahasa gaul yang sering digunakan siswa atau mahasiswa. Galau. Galau itu artinya perasaan yang sedang kacau. Anjir itu adalah keren. Modus itu adalah punya niat atau motif lainnya. Ramsaupai adalah kampungan. Baper itu adalah bawa perasaan. Bahasa gaul yang diserap di daerah. Ancur itu artinya berhamburan. Blow on itu artinya bodoh. Bonyok itu artinya babak belur. Sangot itu artinya kacau. Suwe itu artinya sial. Faktor-faktor penyebab penggunaan bahasa gaul. Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi bahkan mengubah gaya hidup manusia dan menggesernya dari pola tradisional menjadi modern. Pola hidup seperti itu lebih sering terjadi di perkotaan karena kehidupan di perkotaan. Sarana lain yang ikut memberikan fasilitas berkembangnya pesat bahasa gaul seperti acara televisi, iklan komersial, sinetron dalam negeri, film nasional, dan internet. Dampak penggunaan bahasa gaul pada remaja. Dampak positifnya adalah penggunaan bahasa gaul antara lain dapat menjadikan remaja lebih kreatif dan untuk menciptakan kebiasaan dunia mereka sendiri dan situasi pergaulan yang lebih cair dan akrab. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa gaul. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa gaul akan mempengaruhi pembendaharaan bahasa Indonesia. Yang keempat adalah bahasa gaul jelas menjadi ancaman yang besar bagi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul akan mengalahkan popularitas bahasa Indonesia. Kesimpulannya adalah masa di mana seorang pemuda tengah berupaya menemukan jati dirinya. Remaja cenderung untuk larut dan mengikuti hal apa saja yang menjadi populer saat ini. Penggunaan bahasa gaul tentu tidak dapat diterapkan seiring perkembangan informasi dan teknologi. Saran yang saya ini adalah bahasa gaul yang semakin banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia ini hanya akan merusak bahasa Indonesia apabila digunakan pada media yang tidak pada tempatnya, misalnya pada forum resmi seperti di sekolah dan di perkantoran. Namun, jika hanya sekedar digunakan sebagai bahasa pergaulan di media yang memilih cara interaksi baru seperti di jaring sosial Facebook, Twitter,
atau WhatsApp. Maka tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan bahasa gaul, dan cara menyikapinya adalah tidak mengikuti bahasa tersebut karena bahasa tersebut kurang sopan, dan menggunakan bahasa Indonesia terus-menerus agar bahasa gaul hilang dan masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.